Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah majlis ilmu Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami muliakan ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tadi sebelum subuh tentang perkara-perkara di mana wali seorang perempuan pindah kewilayahannya kepada wali hakim karena ada beberapa penghalang, ya. Tadi sudah kita bahas jumlahnya ada 8 tadi itu, ya. Masih ada tersisa lagi 12, ya. Apa saja yang membuat wilayah seseorang itu berpindah kepada hakim? Yang ke-9, nikahuhu. Apabila walinya ini ingin menikah dengan perempuan yang mana perempuan itu merupakan orang yang ada dalam kewilayahannya lah. Orang yang ada dalam kewilayahannya dia. Misalnya gini, ya. Misalnya ka ibni ammin, ya, idza aradal wali an yankihaha li nafsihi. Jikalau wali ingin menikah dengan perempuan itu buat dirinya sendiri. Seperti anak paman. Anak paman ingin menikah dengan anak paman juga. Ini contohnya. Ya. Ada dua orang bersaudara. Ya. Yang A punya anak laki-laki, yang B anaknya perempuan. Ya. Berarti anak A sama si B sebutannya apa nih? Sepupu. Bahasa Betawinya misanan. Boleh enggak sepupu nikah dengan sepupu? Boleh. Boleh saja, cuma makruh. Ya, karena terlalu dekat. Ya, terlalu dekat. Boleh tapi makruh kecuali ada hajat. Ya, misalnya ada hajat bagaimana? Misalnya ini antara si A sama si B berantem, ribut mulu. Nah, kalau nikah biar bisa akur, karena udah jadi, udah anak dia sama anak ini ada nikah jadi besanan gitu ya. Jadi ini boleh. Ya, atau misalnya untuk membantu ekonominya, ya, ini anak si B susah banget, anak yang A ya orang sukses, kasihan saudaranya nggak ada yang nikahin dia, ya, karena susah segala macam, maka dinikahkan lil hajah. Itu boleh. Cuma kalau nggak ada uzur, ya, maka sebaiknya jangan terlalu dekat, ya, kecuali qarabah ba'idah. Kalau ini namanya qaribah qaribah, ya, qaribah kerabat dekat, ini makruh tanpa uzur. Tapi kalau qarabah ba'idah, kerabat rada jauh, ini nggak apa-apa. Contoh kayak pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatina Fatimah Zahra. Rasulullah dengan Abi Thalib, dengan Ali, ya, Sayyidina Ali, ini kan sepupuan. Ya. Nabi Muhammad bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Ali bapaknya Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Ya. Jadi antara Abdullah dengan Abu Thalib ini ada kakak dengan satu bapak, Abdul Muttalib. Abdullah punya anak Nabi kita Muhammad SAW, Abu Thalib punya anak Ali. Berarti Rasulullah sama Sayyidina Ali ini misanan, sepupuan. Nah, Rasulullah punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah, ya, dinikahkan sama Sayyidina Ali. Ini kan berarti encing, ya. Encing nikah sama ponakan misan. Bahasa kita ponakan misan. Karena ponakan saya tapi dari misanan saya, bukan ponakan langsung. Ya. Kalau Bang Fauzan sama saya, anaknya Bang Fauzan itu ponakan saya langsung. Anaknya Bang Fauzan. Kalau ini ponakan misan, bahasa Betawinya gitu. Keponakan dari misanan, ponakan dari sepupu. Ini namanya qarabah ba'idah, kerabat jauh. Walaupun kelihatan dekat, cuma kerabat tapi jauh. Ini dianjurkan, boleh. Enggak masalah. Ya, enggak masalah itu. Boleh-boleh saja. Ya. Nah, kalau misalnya kita kembali ke contoh yang tadi. A dengan B. A punya anak laki, B punya anak perempuan. Ini ada kakak A sama B nih. A dan B udah meninggal dunia, ya, A dan B meninggal dunia, apalagi kakeknya meninggal dunia, ya, bapaknya meninggal dunia, ya. Nah sekarang
anaknya si A pengen nikah sama anaknya B. Paham? Ya. Siapa walinya? Ini kan kalau misalnya si anaknya B mau nikah, walinya siapa? Walinya bapaknya. Oh, bapaknya udah meninggal. Pindah ke kakeknya. Oh, kakeknya udah meninggal juga. Pindah ke siapa? Saudara laki-laki. Nggak punya abang, nggak punya adik. Dia nggak ada saudara laki. Ya, atau punya adik tapi adik masih kecil. Ya. Atau nggak punya sama sekali, anak semata wayang. Berarti pindah kemana? Kalau saudara nggak ada, pindah ke paman. Pamannya si A udah meninggal juga. Berarti kalau pamannya udah meninggal, siapa wali berikutnya? Anaknya paman. Sedangkan anaknya paman mau nikah sama dia. Paham juranya nih? Ya, nah ini masalah nih. Kalau si wali ini ingin menikah dengan perempuan dan perempuan ini berada dalam wilayahnya dia, dan saya walinya, saya mau nikah sama dia. Masa saya nikahin saya terima? Nah, nggak bisa, ya. Paham kira-kira nih? Nah, ini dalam kasus seperti ini, maka yang menjadi wali hakim, yang menjadi walinya adalah wali hakim. Jelas ya? Kecuali ada orang yang memiliki derajat sama seperti sang laki-laki tadi nih yang ingin menikah. Contoh misalnya A, B, C. B, C nih, adik kakak semuanya nih, A, B, C, laki semuanya nih. Si A punya anak laki, si B punya anak perempuan, si C punya anak laki. Ya. Ini perempuan pengen nikah. Nikahnya sama si anaknya si A, sepupunya tadi. Ya. Ini kan nggak boleh nih. Sedangkan bapaknya dia udah meninggal. Pamannya si A sama si C udah meninggal, kakeknya udah meninggal. Nah, maka siapa walinya? Walinya itu dua orang. Anaknya A sama anaknya C. Nah, anaknya A pengen nikah sama si perempuan anaknya B, maka yang jadi walinya bukan hakim, tapi anaknya si C. Paham kira-kira? Karena ada wali lain yang sederajat sama dia. Ada wali lain yang sederajat sama dia. Sampai sini paham apa enggak nih? Nggak bingung ya? Kalau pakai papan tulis lebih enak tuh. Apalagi ntar itu ngaji faraid, gimana itu? Hitung-hitungan. Ntar ada waktu kita ngaji faraid biar paham. Ya, saya ulangin nih, pelan-pelan. A, B bersaudara. Ya. A punya anak laki, B punya anak perempuan. Ya. Si perempuan pengen nikah. Sama siapa pengen nikah? Sama anaknya A. Berarti sama sepupunya. Ya. Siapa wali perempuan tadi? Wali perempuan tadi adalah bapaknya. Bapaknya udah meninggal. Kakeknya, apalagi udah duluan. Maka saudaranya nggak punya saudara, anak semata wayang. Oh, berarti pamannya meninggal juga si A. Berarti anaknya paman ini yang mau dinikahin. Ini ya, wali plus dia mau nikah sama dia. Ini gimana? Maka pindah ke hakim. Kalau si wali ini tidak ada orang yang sederajat sama dia. Kalau ada yang sederajat, bagaimana contohnya? Yang sederajat tadi misalnya bersaudara A, B, C. A punya anak laki, B anaknya perempuan, C anaknya laki. Si anaknya B yang perempuan ini mau menikah dengan anaknya A. Tadi kan sama kasusnya nih, ya. Siapa walinya? Bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya si A si C meninggal juga. Berarti walinya siapa? Walinya dua orang ini, anaknya A sama anaknya C. Nah, sang anaknya A pengen nikah sama si B, maka walinya anaknya si C. Paham kira-kira? Nah, jelas nih ya. Nah, ini karena sederajat sama dia. Cuma kalau tidak sederajat, nggak bisa jadi wali. Nggak bisa jadi wali. Misalnya gimana? Misalnya derajatnya lebih rendah, ya, maka pindahnya ke hakim. Ya, misalnya gini. Contohin A, B, C, sama kayak tadi ya. Punya kakek namanya Muhammad. A, B, C punya kakek, punya bapak namanya Muhammad. Muhammad ini punya anak A, B, C. Ya, si Muhammad ini nikah dua orang, istrinya dua. Misalnya istrinya Aisyah sama Khadijah. Khadijah sama Aisyah. Dari pernikahan Khadijah punya anak nih si Muhammad ini A sama B. A si B ini anaknya Muhammad sama Khadijah. Dari pernikahan sama Aisyah punya anak C. Paham nih? Ya, punya anak C. Ya. Baik. Berarti ABC ini setelah itu dia nikah, ABC punya anak nih. Si A punya anak laki-laki, B punya anak perempuan, C punya anak punya anak laki-laki. Ya. Cuma A, B ini sebapak seibu. Ya, si C ini beda, ibunya beda. Ya. Akhli ab. Nah,
Kasusnya sama. Anaknya B pengen nikah. Anaknya B pengen nikah, ya. Ketika pengen nikah, walinya bapaknya meninggal si B. Ya. Kakeknya si Muhammad meninggal juga. Paman yang syakik, sebapak seibu si A meninggal juga. Pamannya yang sebapak, walaupun ibunya beda, ya kan pindah. Habis paman sebapak seibu syakik, ada amli ab, paman yang sebapak doang, ibunya beda, bapaknya meninggal juga. Maka siapa walinya? Walinya sepupunya, anak dari paman sebapak seibu, berarti si anaknya si A nih, ya. Sedangkan anaknya A pengen nikah sama dia, kan nggak bisa, ya. Oh, berarti cari lagi yang sederajat sama dia, nggak ada yang sederajat. Soalnya anaknya si A ini cuma satu, cowok itu doang, ya. Maka ada lagi wali tapi derajatnya di bawah si anaknya si A. Kenapa di bawah? Karena anak dari paman sebapak tidak sederajat sama dengan anak paman sebapak seibu. Paham nih? Ya, maka ini tidak dianggap wali, tapi pindah ke hakim. Contohnya paham ini? Bisa dipahami? Saya. Nanti tarkis ya. Ngaji fikih itu harus tarkis. Apalagi kalau udah masalah nasab, ya harus konsentrasi. Beda masalah lagi. Ini kasih saya perluas masalahnya. A, B, C. A sama B anaknya Muhammad sama Khadijah. Si C anaknya Muhammad sama Aisyah. Ya. Si A punya anak dua. Sekarang tadi satu. Sekarang si A punya anak dua. Ya. Namanya Ahmad sama Hamid. Ahmad sama Hamid anaknya A. B punya anak namanya Romlah. Ya, Romlah. Si C punya anak namanya Abid misalnya. Oke ya, ada 4 orang nih yang posisinya sama-sama sepupu, ya. Si Romlah pengen nikah sama Ahmad. Siapa walinya? Bapaknya si B, bapaknya meninggal. Kakeknya meninggal. Paman kandung sebapak seibu meninggal juga. Paman sebapak meninggal juga. Berarti pindah ke mana? Pindah ke saudara. Saudara nggak punya, saudara laki-laki anak sematawayang. Pindah ke anak paman. Anak paman ada 2 macam. Ada anak paman sebapak seibu, ada anak paman sebapak doang, ibunya beda. Maka yang sebapak seibu ini sederajat. Ahmad sama Hamid ini sederajat nih. Tapi kalau si Abid ini beda derajatnya, lebih tinggi Ahmad sama Hamid. Paham? Si Ahmad pengen nikah sama Romlah, maka walinya siapa? Hamid, bukan si Abid. Kenapa? Karena Abid ini saudara anak paman sebapak doang. Tapi kalau Hamid anak paman sebapak seibu. Beda Pak maksudnya? Paham ya? Insya Allah paham. Oke, ada paham berarti enak nih. Lanjut lagi. Jadi yang ke-9 itu, apabila walinya ingin menikah dengan perempuan tersebut, sedangkan perempuan itu berada di bawah kewilayahan dia, maka walinya wali hakim. Kapan? Ya, kalau seandainya tidak ada wali yang lebih tinggi dari dia atau sederajat sama dia. Kalau seandainya ada derajat di bawah dia, nggak dianggap, tetap pindah ke wali hakim. Ya, cuma kalau ada yang lebih tinggi atau sederajat, maka pindah ke yang lebih tinggi dan yang sederajat. Paham kira-kira ya? Paham. Baik, kemudian yang ke-10, idza arada nikahaha litiflihi as-saghir wala waliya laha aqrab minhu wala fi darajatihi fa innahu yaqbalu nikah li waladihi wa yuzawijul hakim. Nah, contoh lagi sekarang. Apabila ya wali ini, ada seorang wali ini ingin menikahkan perempuan yang ada di bawah dia ini, dinikahin kepada anaknya sendiri yang masih kecil, ya. Sedangkan si anak perempuan ini nggak punya wali lain yang lebih dekat kecuali dia, ya. Contoh begini, ya. Contoh, saya misalnya, ya, saya punya anak masih kecil, baru umur 10 tahun, belum balik 10 tahun SD, ya, atau SMP, masih kecil, atau ya pokoknya intinya belum balik lah, ya. Lalu saya ingin menikahkan anak saya ini dengan anak saudara saya, kayak misalnya anaknya Bang Fauzan, ya, anaknya Bang Fauzan, ya, sama anak saya mau nikahin, ya. Coba permasalahan di sini,
Bang Fauzan misalnya doang nih, udah nggak ada udah meninggal dunia. Walinya saya pamannya. Bapak saya udah nggak ada, kakeknya udah nggak ada. Paman-paman lain nggak ada, saya doang misalnya. Ya. Sedangkan ini anaknya Bang Fauzan, saya mau nikahin sama Arbi. Ya. Kan walinya saya. Ya. Kenapa nggak Arbi aja langsung saat yang akad? Karena Arbi masih kecil. Anak kecil belum balik, omongannya nggak dianggap. Hatta misalnya anak orang Kristen bilang asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, nggak dianggap Islam itu, masih kecil. Ya, yang dianggap itu omongan sudah balik. Ya. Nah, ini kasusnya gimana? Begitu. Ini anak perempuan saya walinya, sedangkan saya ingin menikahkan dia dengan anak saya yang masih kecil. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya, karena saya pamannya di sini. Ya, ini walinya wali hakim. Wali si perempuan ponakan saya ini wali hakim. Kalau seandainya tidak ada orang yang sederajat sama saya atau lebih tinggi dari saya, ya, siapa itu yang sederajat? Misalnya Ami kan adik saya tuh, ya. Nah, kalau misalnya saya mau nikahin anaknya Bang Fauzan udah gak ada umur nih, dengan anak saya yang masih kecil Arbi, ya, karena saya walinya, tapi walinya ada dua, saya sama adik saya Ami, makanya jadi walinya adik saya, ya, yang nerima akad nikah buat anak saya, itu, paham? Emang boleh Ustaz anak kecil dinikahin? Boleh. Ya, cuma kayak di kita jarang terjadi ya. Kalau zaman dulu itu dijodohin bukan sekedar dijodohin, udah dinikahin dari kecil. Ya, kalau orang-orang tua dulu tuh. Kalau kita mah kayak saya di daerah sini belum pernah dengar ya. Ya. Teman saya itu orang Madura, waktu saya di Yaman, dia cerita dia itu udah punya calon. Ya. Anda bilang calonnya bagaimana ini? Ya udah ditunangin dari kecil. Sama saudara sepupunya dia. Dia bilang ente mau? Ya udah adatnya begitu, saya harus mau gitu kata dia. Waduh, gak enak amat ini dalam hati saya. Dia cakep. Ya cakep, pokoknya cakep apa? Kalau nggak cakep, wah saya berontak itu. Ya, ini jadi ada yang model begitu, masih kecil udah dinikahin. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Boleh-boleh aja. Ya cuma ya sebaiknya nggak gitu juga, kecuali ada maslahat. Ada maslahat ya. Kalau dinikah misalnya, nih ponakan saya nih dapat harta banyak, ya dapat harta banyak, ya kalau seandainya dapat orang yang nggak jelas, apalagi cuma pengen ngambil hartanya, bahaya ini. Mendingan saya nikahin sama anak saya. Jadi turut-turut aja orang tua dulu gitu nikahnya, muter-muter aja udah, biar tanahnya nggak kemana-mana, gitu kan katanya. Padahal habis juga kalau masalah habis mah, ya cuma nyambung aja gitu. Oh sama ini saudara, ya situ tanahnya itu muter-muter. Nah ini kasusnya seperti itu. Apabila sang wali ini ingin menikahkan perempuan tersebut dengan anak laki-lakinya yang masih kecil, sedangkan anak perempuan itu tidak punya wali yang lebih dekat kecuali wali yang walinya tadi tersebut, ya. Paham kira-kira ya? Baik. Kemudian maka dalam kondisi seperti ini sang wali ini dia akan menerima qabul untuk anaknya dan menjadi wali perempuan tadi hakim. Jadi hakim menikahin yang qabul buat anak laki-laki kecil dia tadi. Paham surahnya nih? Paham ya? Baik. Yang ke-11 sekarang. Idza arada nikahaha li hafidi. Kalau si wali ini ingin menikahi perempuan tersebut untuk cucunya. Untuk cucunya. Ya. Wa huwa fi ghairi mujbir. Ya wa huwa ghairu mujbir. Ya. Ini gini. Sekarang masalah beda lagi. Ada seorang kakek punya anak dua, Ahmad sama Hamid, ya, Ahmad sama Hamid. Si Ahmad, misalnya bapaknya Muhammad, anaknya Ahmad sama Hamid. Si Ahmad punya anak namanya Ali, ya. Si Hamid punya anak namanya Fatimah. Paham nih? Ya, kakek, bapak, ya, dua orang cucu, ya. Nah, Hamid sama Ahmad meninggal dunia. Hamid sama Ahmad meninggal dunia. Ya. Maka yang tersisa saat itu Muhammad sang kakek dengan Ali dengan Fatimah. Ya. Nah, si Muhammad ingin menikahkan Fatimah dengan Ali. Sedangkan Ali saat itu ya cucunya dia juga. Ya, benar ya? Cucu dia. Ya. Nah ini gimana ini? Ya. Nah, permasalahannya kalau si Ali ini udah gede, dia bisa akad sendiri.
Ya, tapi ini enggak. Nih Alinya masih kecil, Fatimah masih kecil. Ya. Wah, kata si kakek nih, gue nikahin cucu gue dah nih. Ya. Nah, ini permasalahan. Yang jadi masalah Alinya masih kecil. Ya. Fatimah, kalau Fatimah mau janda kayak mau kecil terserah. Yang penting ini yang laki-laki nggak bisa akad karena dia masih kecil. Ya. Nah, ini ada dua hukum permasalahan. Kalau sang kakek ini ghairu mujbir. Kakek itu kan wali mujbir itu dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i ada dua, bapak sama kakek. Wali mujbir itu wali yang bisa memaksa anak perempuan atau cucu perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang dikehendaki oleh sang bapak atau sang kakek selama laki-laki itu sekufu. Saya punya anak perempuan 3, ya. Saya bebas, saya bisa dalam fikih menikahkan anak saya dengan siapapun yang saya pengen asalkan sekufu sama anak saya. Ya, kalau nggak sekufu anak saya boleh nolak. Paham? Ya. Begitupun kakeknya. Kalau saya nggak ada nih, saya udah meninggal dunia, bapak saya masih hidup, maka kakeknya, bapak saya boleh menikahkan anak saya dengan laki-laki yang dia kehendaki selama sekufu. Itu namanya wali mujbir, wali yang bisa memaksa. Selain bapak sama kakek nggak bisa ijbar, nggak bisa maksa. Mau abangnya, mau adiknya, mau mamanya nggak bisa maksa. Jelas ya? Nah, kalau sang kakek ini ghairu mujbir, nah, gimana Ustaz? Kok dia nggak bisa maksa? Misalnya perempuannya udah janda, anaknya si Hamid, si Fatimah ini udah janda, udah pernah nikah, terus suaminya meninggal. Ya, si Ali anaknya Ahmad ini belum gede, baru SMP, belum balik, belum. Ya, cuma dia pikir, wah nih kalau ya mendingan nih si Ali gue nikahin sama Fatimah. Ya, sedangkan Fatimah walinya si kakek. Si Ali pengen nikah belum bisa ijab kabul karena masih kecil, maka yang jadi walinya si Fatimah hakim. Ya, Fatimah walinya hakim, sang kakek menerima kabul dari si hakim. Paham kira-kira nih? Ya, ini kalau seandainya anaknya masih kecil, cucunya masih kecil. Sampai sini paham? Tapi kalau seandainya kakeknya ini posisinya wali ijbar atau mujbir, sang anak masih kecil, sang cucu perempuan masih perawan. Kalau perawan masih bisa dipaksa. Beda sama janda. Janda itu perempuan yang sudah kehilangan selaput darahnya dengan sebab bersetubuh, sebab melakukan hubungan badan, baik halal ataupun haram. Naudzubillah nih. Kalau dia udah pernah nikah, udah pernah kumpul sama suaminya, lalu suaminya ceraikan dia atau meninggal dunia, maka sebutannya janda. Begitu pula misalnya sang perempuan naudzubillah berzina atau diperkosa waliyadzubillah, maka sang perempuan dihukumi janda dari segi fikih. Kenapa? Karena selaput darahnya sudah hilang dengan sebab persetubuhan. Nah, kalau sudah jadi janda, maka sang wali baik bapak ataupun kakek tidak bisa lagi memaksakan dia menikah dengan orang yang dia kehendaki. Namanya ghairu mujbir. Kayak tadi kasus pertama tuh, sang kakek ghairu mujbir karena si perempuannya udah pernah nikah, udah janda, ya. Cuma yang jadi masalah sekarang, masalah kedua, kalau kakeknya ini mujbir. Kakeknya mujbir. Ya, dia bisa maksa, kenapa? Karena si Fatimah masih kecil atau sudah gede tapi belum pernah nikah, perawan. Ya, kalau kondisinya perempuan ini belum pernah nikah atau masih perawan atau bikir dalam bahasa Arabnya, maka sang kakek yatawallat tarafain. Maka si kakek itu boleh mengijab dan mengkabul pada diri sendiri. Jadi si kakek ngomong begini, saya nikahkan ya cucu saya Ali kepada cucu saya Fatimah. Saya nikahkan dan saya kawinkan cucu saya Ali bin Ahmad ya kepada cucu saya Fatimah binti Hamid dengan mas kawin 2 juta rupiah dibayar tunai, dan saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut tunai. Dah sah. Jadi ngomong sendiri. Ustaz, salaman sama siapa? Salaman sendiri. Enggak usah pakai salaman ya. Salaman itu enggak wajib, enggak syarat, sunnah doang ya. Jadi kalau misalnya nikah enggak pakai salaman, Ustaz, hadap-hadapan gini, saya nikahkan boleh, cuma sunnahnya salaman. Ya, sebagai bentuk kepastian dan kemantapan hati, salaman gitu ya. Sekarang lagi PSBB nggak boleh salaman, tetap gini sekarang ya, enggak ya, salaman aja, tapi pakai sarung tangan
Saya pernah hadir tuh pernikahan kemarin tuh ya di Kabupaten Cilandak pakai sarung tangan. Gitu. Ya. Nah, ada aja sekarang dah ya. Pakai sarung tangan, pakai masker ya. Kita udah coba begitu sekarang. Nah, jadi kondisinya begitu. Ada dua kondisi. Kalau sang kakek itu ingin menikahkan cucunya dengan cucunya, lihat. Kalau si perempuan ini masih perawan, ya, maka sang kakek yatawallat tarafain, boleh mengijab dan menerima qabul. Kayak tadi itu. Tapi kalau kondisinya sang perempuan ini sudah tidak perawan lagi, ya, janda, maka sang kakek tidak bisa menjadi walinya, ya. Jadi yang jadi wali siapa? Yang jadi walinya hakim. Sang kakek menerima qabul untuk cucunya yang masih kecil, yang laki-laki tadi. Jelas kira-kira? Ingat ya. Jadi ingat, kita bapak ini boleh memaksa anak perempuan dengan syarat tuh kemarin tuh, ya, laki-lakinya sekufu, tidak ada permusuhan antara dia dengan anak perempuannya. Sama begitu juga sang calon suami tidak ada permusuhan dengan dengan anak kita yang pengen kita nikahkan, ya. Dan berbeda antara kemarin masalah izin. Kalau sang bapak atau kakek ingin menikahkan anak atau cucu yang masih perawan, maka disunnahkan minta izinnya, nggak wajib. Jadi walaupun kita wali ijbar nih, kita bapak ya jangan mentang-mentang kita mujbir, yo main paksa-paksa aja, udah lu diem aja gue nikahin sama si fulan. Jangan. Sunnahnya tuh tanya. Nah, bapak punya calon buat kamu nih. Siapa? Si fulan. Mau nggak? Ya, tanya, sunnahnya begitu. Ya, jangan main paksa-paksa aja. Ya, walaupun boleh, tapi adabnya nggak begitu. Ya, itu kalau perawan, sunnah ditanya. Ya, kalau dia diem aja, kata para ulama, sukutul bikir berarti izin. Kalau perempuan masih perawan diem aja ditanya, berarti dia ngizinin. Gitu. Kecuali dia menolak, enggak apa, saya nggak mau, atau dia nangis dan nangis yang kelihatannya nggak ridho. Nah, itu berarti nggak mau, jangan, kasihan. Gitu ya. Tapi kalau janda, ya, perempuan yang sudah kehilangan selaput darahnya, hukum minta izinnya wajib. Kalau kita mau nikahin, ya, anak kita suaminya meninggal, kita mau nikahin lagi sama orang lain, itu wajib izin, ya, dan harus ada jawaban nutqan, ngomong. Nah, ini kan kamu udah janda nih, kesian kamu nih, ya, biar ada yang nafkahin, ada ya yang jagain kamu, bapak nggak bisa jagain terus, saya nikahin ya sama anak teman bapak. Kalau dia bilang iya pak, nggak apa-apa, terserah bapak aja, itu boleh. Cuma kalau dia diam aja, gimana, mau nggak? Ya nggak tahu ya gimana ya. Jangan, itu nggak boleh, karena belum mengizinkan. Kalau janda itu harus ngomong iya, mau atau tidak. Kalau mau silahkan, kalau nggak boleh. Paham kira-kira? Paham ya? Itu. Dan maharnya beda. Mahar perawan sama mahar janda beda, nggak sama. Ya, hah? Murahan janda, ya kan, udah second hand, ya kan, apalagi udah triple hand, ya. Di janda beda. Jangan janda maunya mas kawin, saya perawan dulu bang, mas kawin saya 50 juta, ya kan, dulu, ya. Handphone aja biar kata baru dibeli sebulan terus dijual, ya murah, jatuh harganya sebulan doang. Jangan sebulan, seminggu aja turun harganya, ya. Apalagi ente udah second gitu ya. Jadi janda lebih murah. Jadi kalau makanya kita ini laki-laki yang masih jomblo misalnya, itu dianjurkan nikah sama perawan, kata Rasulullah, ya, karena dia belum punya pengalaman dengan laki-laki sebelumnya, kata Rasulullah begitu. Jadi membuka hidupnya dengan laki-laki, dengan kita. Cuma kecuali ada uzur, boleh nikah sama janda, ada uzur, misalnya tadi itu, Ustaz, saya kalau nikah sama perawan maharnya mahal-mahal. Yang berapa perawan sini? Minimal 5 juta Ustaz. Itu nanti punya berapa? Cuma 2 juta. Ya. Nah, kalau gitu cari janda. Daripada zina, jajan kagak jelas, cari janda. Ya. Kalau bisa janda yang belum punya anak. Gitu ya. Enggak ada Ustaz tadi punya, ya enggak punya anak dah. Anaknya masih kecil dah, jangan gede. Kalau udah gede reseh ntar gitu ya. Cari aja pokoknya janda, itu lebih murah. Gitu ya. Atau cari di kampung dah. Ya. Yang maharnya enggak mahal gitu. Ya. Jadi beda antara perawan sama janda. Makanya sampai dibikin lagu, kau masih gadis atau sudah janda, gitu ya. Itu kenapa beda? Ya. Kalau janda harus izin, kalau bukan janda bisa diijbar, hukumnya beda. Jelas ya? Baik. Kemudian masalah berikutnya. Masalah ke-12, masalah ini bisa jadi terjadi. Yaitu amatul mahjur alaih. Ya. Zaman dulu, ini zaman sekarang udah nggak ada dah. Misalnya gini,
Zaman dulu kan ada perbudakan, ya. Budak itu lebih-lebih dari pembantu, artinya dia tidak bebas. Kalau pembantu kan digaji, budak enggak. Dan kalau pembantu dia merdeka, nggak bisa kita paksa-paksa, ya. Kalau budak itu kayak seperti barang, ya, punya kita mau jual, kita mau kasih orang, terserah. Nah, misalnya ada seseorang punya budak perempuan, ya, sedangkan majikannya ini, sang laki-laki yang majikan tadi, ini mahjur alaih. Mahjur alaih itu misalnya dihukumi oleh hakim, dia tidak boleh tasarruf. Kenapa? Karena mubadzir hartanya, buang-buang harta dalam perkara makruh atau perkara haram. Akhirnya dilaporin ke hakim, Pak Hakim, nih orang ini nggak bener nih, duitnya dibuang-buang. Ya udah, kalau gitu ente saya hajar. Dihajar itu dilarang sama hakim. Keuangan jangan ente pegang sama bapaknya atau sama kakeknya atau sama pamannya. Dan namanya mahjur alaih. Sedangkan orang laki-laki ini punya amah, punya budak perempuan, ya. Nah, ketika budak perempuannya ini ingin dia nikahkan sama budak yang laki-laki, misalnya dia punya budak laki-laki punya perempuan, lu gua nikahin sama dia dah, ya. Walinya siapa? Harusnya kan walinya dia, sebagai majikannya, wali perempuannya ini menikahin sama budak laki-laki. Cuma masalahnya dia mahjur alaih, dilarang tasarruf sama hakim, nggak boleh jual beli, nggak boleh menikahkan, segala macam nggak boleh. Maka yang jadi wali si amah ini, budak perempuan, adalah wali hakim. Ya, sekali lagi ini masalah, ya, udah kayaknya nggak pernah kita temukan karena udah nggak ada perbudakan, ya. Sampai sini paham ya? Jadi nggak usah terlalu detail lah, ini nggak terjadi soalnya. Kemudian yang ke-13, al-majnunah al-balighah al-muhtajah lin nikah. Perempuan yang sudah balighah, yang gila dan dia butuh nikah. Ada perempuan sudah balighah, gila, ya, sakit gila, ya, diobatin. Kata dokter, ini obatnya dia kawin. Ada nggak penyakit gitu? Ada, ternyata itu benar ada. Kata dokter, kalau dikawinin sembuh nih orang. Benar Pak Hakim? Iya, udah mujarrab. Tipe penyakit yang sembuh kalau kawin. Gitu. Ya, Masya Allah. Sedangkan ketika pengen nikah, bapaknya nggak ada, udah meninggal. Kakeknya nggak ada, ya. Ini gimana nih? Nggak ada hakim, nggak ada wali. Makanya jadi walinya adalah wali hakim, ya. Wali hakim. Dan ini boleh menikahkannya itu bil maslahat, ya, karena ada kebutuhan, ada lil hajah, karena ada kebutuhan, ya, ada kebutuhan. Kenapa? Karena untuk kesembuhan si perempuan. Kalau dinikahkan pasti sembuh Pak Hakim, insya Allah 90% sembuh. Nah, ya, boleh, berarti ada hajat. Oh, Pak Hakim tahu, ya, lihat aja tuh kalau ada cowok nyeredeng. Nah, ini bahaya nih, ya. Kalau ketemu cowok yang kagak benar pasti bisa dikerjain nih perempuan, ya, diperkosa. Mendingan nikahin aja. Sama siapa? Sama yang mau. Cari yang mau nggak sama dia? Gila Pak Hakim, tapi sembuh ntar, ya. Kalau nikahin, ya dah, nggak apa-apa dah, cakep, ya. Kalau gila jelek kita enggak, gila cakep kan masih lumayan. Walaupun enak juga nyebini gila. Ya, cuma cakep. Ya, ente bayangin cewek gila kayak misalnya kayak siapa yang nikah sama orang Malaysia tuh, Laudia Cynthia Bella. Misalnya orang gilanya kayak gitu atau kayak BCL, coba mau nggak ente nikah sama dia? Mau, gila, nggak apa-apa Ustaz, cakep, cakep, ya. Apalagi kalau kata dokter, kalau nikah sembuh, wah, makin mau. Cuma begitu disadar, dia kaget lah, gue ogah sama dia, sama suaminya. Ya. Waktu gila, iya aja, begitu disadar, lah, laki gue jelek, ogah dia jadi. Ya. Nah, ini kemungkinan terjadi apabila ada perempuan sudah balighah, tapi dia gila, bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, maka hakim boleh menikahkan, tapi dengan syarat lil hajah. Karena ada kebutuhan nikah untuk kesembuhan dia. Cuma kalau lil maslahat saja nggak boleh. Artinya begini, wah ini perempuan gila ini duitnya banyak ini, ya, karena bapaknya meninggal dia gila, sedih, saking sedihnya gila, ya. Kata hakim mendingan saya nikahin aja dia. Emang kata Pak dokter, kenapa Pak Hakim mau nikahin dia? Ya kesian aja biar duitnya ada yang ngatur. Itu nggak boleh tuh begitu. Ya, karena dia nggak ada kebutuhan untuk nikah. Karena bisa jadi begitu dia nikah, duitnya bukannya malah dikelola, malah dihabisin sama lakinya. Nah, ini nggak bisa. Ya, jadi boleh dinikahkan oleh hakim apabila ada lil hajah, ada kebutuhan dari si perempuan tadi. Bagaimana hakim bisa tahu? Kita dari ciri-ciri tadi itu.
ada laki malu-malu, ketawa-tawa sendiri. Oh ini pengen kawin nih begini nih, ya kata dokter udah kawinin. Nah, itu boleh karena ada hajat. Cuma kalau alasannya maslahat nggak boleh. Paham? Dan bagi hakim yang ingin menikahkan perempuan ini disunnahkan nanya dulu kerabatnya, ya, tanya kerabatnya, ya izin dulu, ya. Ustaz, kenapa nggak pamannya aja, ya, nggak pamannya aja yang menikahkan? Karena gila, kalau gila kan izinnya nggak dianggap. Sedangkan perempuan yang sudah balighah itu kalau pengen dinikahkan harus izin dari dia dulu. Paham kira-kira? Nggak bisa maksa kecuali bapak sama kakek. Bapak kakek udah meninggal. Ada pamannya nanya sama orang gila, mau kawin nggak? Itu tawa-tawa aja. Ya, dan gimana minta izinnya? Nah, karena ini izin yang nggak dianggap karena dia gila, maka wilayahnya pindah ke hakim. Jelas sampai sini? Cuma hakim sebaiknya nanya dulu sama si pamannya, ya gimana saya nikah ini, kayaknya butuh nikah nih. Kalau misalnya keluarga bilang ya udah nikahin Pak Hakim, silakan. Jelas kira-kira? Ya. Kemudian insyaallah berikutnya ini yang ke-14, ini ke belakang ini permasalahan masalah perbudakan. Nanti insyaallah minggu depan kita bahas, cuma sardan saja, cepat-cepat saja karena di kita pun udah nggak pernah kejadian, ya nggak ada kejadian budak perempuan. Ini semua sekarang udah merdeka orang-orangnya, ya. Jadi insyaallah pembahasannya singkat-singkat saja. Baru nanti setelah itu akan kita bahas syaratnya menjadi wali dalam pernikahan. Ada syaratnya. Syaratnya menjadi saksi dalam pernikahan. Lalu nanti juga ada syaratnya menjadi suami. Nah, yang mau nikah harus tahu ada syarat-syaratnya, ya. Ini insyaallah di pertemuan kita berikutnya. Ustaz, saya udah terlanjur ini, Ustaz, udah terlanjur nikah. Ya udah, lanjur. Ya, insyaallah memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat bisa nggak sah, gitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Sesuai tema atau di luar tema? Kalau nggak ada kita tutup. Udah ada sarapan? Nggak ada. Oh nggak ada. Ini ada sarapan hadirin. Ya, kelupaan repen. Ya, insyaallah dikodok nanti. Ya. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan maksiat, khususnya berbuat zina. Jadi kalau laki-laki yang udah pengen, yang udah nggak kuat syahwatnya, nikah aja udah. Dan alhamdulillah sini ada semua hampir rata-rata daripada nikah, ya. Jangan sampai kita salurkan syahwat kita ke jalan yang Allah tidak ridhoi, ya. Jadi lebih baik nikah, lebih kata Rasulullah fa innahu ahsanu lil farj, ya. Lebih menjaga kemaluan kita, ya. Wa ghaddu lil basar, lebih bisa menutup pandangan mata kita. Kalau udah punya istri, lihat perempuan cakep, pulang ke rumah udah punya bini, enak udah. Kalau jomblo gimana tuh, ya, ngajar-ngajar lihat cakep-cakep, rumah jomblo, ya kan. Yang ada ntar naudzubillah zina. Yang mendingan nikah aja, ya. Dan insyaallah dalam pernikahan itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan istri kita istri yang salihah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, dan mudah-mudahan kita berkumpul di dunia dalam rumah tangga yang bahagia, kumpul lagi di surga bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخر لا أتقيا علما، نهض بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin semua saya tutup. Saya pembagian juz dulu ya, baru ntar kita bubar setelah itu. Juz 1 sampai juz 6 udah saya baca. Juz 7 mau? Juz 8, juz 9,
Juz 10. Nasir juz 11. Bapak mau baca apa? 12. Akhir. 12 mau? 29. Ada yang mau 12? Wajib harta mau ikut baca? Juz 12. Siapa lagi itu? Bang Zainul 13. Pak 30 Bapak. 13 mau? Sama ada tiganya juga. 13. 14, 15, 16. Ya Salim. 17 Gunawan. Ipul 18. Tur 19. Oke, Pak Sulaiman mau ikut? Ibrahim siapa? Pak Sulaiman ya? Iskandar, Pak Iskandar. Berapa? 20 ya? Ente berapa tadi? 19. Ente 20. Ya, Pak Iskandar 20. Pak Ibrahim mau ikut? 21. Ya, 21. Ada lagi mau baca? Bang Rodin mau ikut? 22 ya Mas Doni? 22. 23. Ada lagi? Cukup? Udah, ada lagi. Berarti 23, 29, 30, 22 sampai 28 belum ya? 22 sampai 28. Baik. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.